Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah Kimia Pangan. Materi hari ini yaitu bahan tambahan pangan. Nah, sebenarnya bahan tambahan pangan itu apa sih? Terus dapatnya di mana? Bagaimana cara untuk mendapatkan bahan tambahan pangan? Bagaimana cara untuk menambahkan bahan tambahan pangan? Dan mengapa sih sebenarnya bahan tambahan pangan ini kok penting banget atau diperlukan banget di makanan itu? Kita ulik-ulik ya, kita belajar terkait dengan bahan tambahan pangan di materi kita kali ini. Nah, jadi memang bahan tambahan pangan ini merupakan salah satu yang sangat disoroti di keamanan pangan. Karena memang bahan tambahan pangan ini sebenarnya sangat penting digunakan di produk-produk makanan, tapi di sisi lain bahan tambahan pangan ini apabila berlebihan dan juga apabila bahan yang ditambahkan itu bukan bahan yang diizinkan untuk ditambahkan di makanan, itu justru akan menyebabkan bahaya kayak gitu. Jadi misalkan nih gula gitu ya, gula itu boleh ditambahkan di bahan pangan dan dia memang fungsinya adalah menambah cita rasa kayak gitu, kemudian juga membuat tekstur dan lain sebagainya. Tapi misalkan nih konsumsi gula yang terlalu tinggi ya lama-lama nanti bisa diabetes gitu kan ya. Jadi keamanan pangan di bahan tambahan pangan ini memang sangat diperhatikan, dan khususnya adalah konsumsi jenisnya seperti itu. Apabila sebenarnya kalau misalkan ini sih, kita menambahkan bahan tambahan pangan itu adalah bahan-bahan yang sebenarnya diizinkan, tapi kalau kita mengkonsumsinya dalam jumlah yang banyak dan dalam jangka waktu yang lama, itu juga pastinya akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan manusia dalam jangka waktu yang panjang kayak gitu. Terutama bagi kelompok rentan yang mengalami dampak yang lebih berat. Kelompok rentan ini contohnya adalah misalkan seperti balita, kemudian orang-orang sakit, ibu hamil, dan lansia. Itu adalah kelompok rentan. Kemudian cemaran dari bahan tambahan ini juga bisa terjadi di bagian proses mana saja, mulai dari hulu hingga hilir itu bisa terjadi. Sehingga memang bahan tambahan ini apabila ditambahkannya adalah jenis yang jenis yang dilarang atau yang biasa kita sebut dengan kontaminasi, nah ini pasti akan berdampak terhadap kehidupan ekonomi dan masyarakat kayak gitu kan. Seperti misalkan penggunaan boraks sama formalin gitu. Oke lah, dia memang mudah didapat, murah juga, sehingga kalau untuk dijual misalkan gini, formalin sama boraks ini tambahkan di bakso misalkan, kemudian bakso yang dijual dia memang dia bisa murah gitu kan, baksonya murah dibandingkan dengan yang tidak ada formalin sama boraksnya. Hanya saja kalau dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama ya otomatis kesehatan dari masyarakat bisa menurun sehingga menjadi beban di kesehatan itu sendiri gitu. Sehingga memang setiap orang ini memiliki peran yang penting sekali untuk mewujudkan keamanan pangan, karena setiap orang ini berhak untuk mendapatkan pangan yang aman kayak gitu. Dan seperti ini, keamanan pangan ini nggak hanya dari tanggung jawab dari penjual aja untuk menyediakan pangan yang aman, tapi dari konsumennya itu juga. Jadi kalau misalkan konsumennya sudah pintar bagaimana memilah makanan yang aman dan tidak, otomatis nanti penjualnya juga akan mengikuti. Oh ternyata konsumen saya tuh nggak suka loh kalau ada formalinnya. Oh ya sudah, saya bikin bakso yang tanpa formalin kayak gitu. Jadi beneran di sini konsumen adalah raja yang dia bisa mengendalikan, sebenarnya dia bisa mengendalikan dari penjualnya itu mau gimana kayak gitu. Nah, memang masalah utama di keamanan pangan ini adalah cemaran kimia karena kondisi lingkungan yang kotor. Jadi ya kalau kalian punya dapur di rumah, tolong dicek dapurnya ini bersih apa enggak gitu ya. Soalnya kalau dapurnya itu enggak bersih, otomatis cemaran-cemaran kimia ini kemungkinan besar akan mencemari makanan. Kalau mencemari makanan, kalau kita konsumsi ya pastinya efek jangka panjangnya juga nggak baik gitu. Penyalahgunaan bahan berbahaya yang dilarang untuk pangan. Jadi memang seperti pewarna ya. Pewarna ini yang paling aman ya pewarna alami gitu. Hanya saja pewarna alami memang didapatkannya sulit, kemudian juga warna yang dihasilkan memang kurang bagus, kurang mencolok, kurang menarik, sehingga diciptakanlah pewarna makanan kayak gitu. Nah, pewarna makanan itu boleh dikonsumsi dan aman memang.
batasnya seberapa? Ya sedikit aja. Toh kalau pewarnanya kebanyakan juga ada aftertaste pahit kan, jadi otomatis kita juga tidak akan mengkonsumsi itu gitu. Beda kalau misalkan pewarna yang digunakan adalah pewarna tekstil, itu yang nggak boleh sama sekali. Kemudian penggunaan BTP melebihi batas maksimum yang diizinkan. Jadi meskipun bahan tambahannya itu adalah jenisnya adalah aman, tapi kalau melebihi batas maksimum itu lama kelamaan juga bisa menyebabkan kesehatan yang menurun kayak gitu. Kemudian cemaran mikroba karena rendahnya kondisi hygiene dan sanitasi, atau ya otomatis ya mikroba itu suka yang kotor-kotor. Kalau misalkan dapur kalian kondisinya yang kotor, ya pastinya di situ banyak sekali mikroba yang berkembang biak di situ. Nah, bahan tambahan pangan itu apa aja? Oh, itu banyak sekali ya. Mulai dari produk-produk minuman, bakery, kemudian produk kering, permen, jelly, itu semuanya, hampir semuanya itu pasti ada bahan tambahannya. Ada memang bahan tambahan yang sengaja tambahkan, memang dia bisa merubah tekstur, bisa merubah rasa dan sebagainya. Contohnya misalkan seperti gula gitu ya. Gula itu bahan tambahan, misalkan ada di minuman, fungsinya adalah untuk menciptakan rasa, sekaligus bisa juga sebagai pengawet, itu juga bisa kayak gitu. Ada lagi pewarna, misalkan di produk-produk kue ada pewarna atau snack gitu, ada tartasid, sunset yellow, karamelis dan lain sebagainya, itu adalah jenis-jenis pewarna. Ada yang jenis yang boleh digunakan dan juga ada yang tidak boleh digunakan, macam-macam. Nah, untuk bahan tambahan pangannya ini memang sudah diatur dan banyak sekali peraturannya, mulai dari Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012, kemudian ada Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Mutu Gizi Pangan Nomor 28 Tahun 2004, kemudian ada lagi Permenkes RI Nomor 33 Tahun 2012 terkait dengan bahan tambahan pangan, dan juga ada Peraturan Kepala Badan POM terkait batas maksimum penggunaan BTP. Ada 27 peraturan, dan ini memang harus tahu, terutama yang nomor 3 sama 4 ya. Kalau orang gizi harus paham bahan tambahan apa saja yang boleh digunakan, batasnya berapa, itu harus tahu. Nah, regulasi BTP sendiri di sini menurut Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012, pangan ini didefinisikan panjang sekali bisa kalian baca, tapi termasuk juga di sini bahan tambahan pangan ini juga masuk dalam definisi pangan kayak gitu. Kemudian di mana pemerintah di sini ini memiliki kewenangan untuk memeriksa keamanan BTP. Jadi kalau kalian melihat biasanya dari Badan POM itu melakukan sidak ke pasar, kemudian ke toko-toko, kemudian ke penjual yang ada di kaki lima, mereka melakukan sidak dan memeriksa apakah produk yang dijual ini adalah produk yang aman atau yang tidak aman, apakah masih layak dikonsumsi atau tidak. Biasanya mereka melakukan sidak secara acak dan memberikan teguran pada penjual yang menjual pangan yang tidak layak untuk dikonsumsi kayak gitu. Kemudian pemeriksaan keamanan BTP dilakukan untuk mendapatkan izin edar, itu juga penting. Kemudian larangannya adalah menggunakan BTP melalui ambang batas maksimal yang ditetapkan. Jadi misalkan batas maksimalnya adalah 1 mg per kilogram berat badan gitu ya, terus nanti penggunanya lebih dari itu, ya nggak boleh juga gitu kan. Kemudian larangan juga untuk menggunakan bahan yang dilarang sebagai BTP, misalkan seperti formalin sama boraks sama pewarna tekstil. Nah, bahan tambahan pangan ini adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Jadi memang bahan ini itu sengaja ditambahkan. Memang fungsinya untuk mempengaruhi sifat dan bentuknya. Fungsinya, jadi BTP ini fungsinya bisa untuk mengawetkan, memberikan warna, meningkatkan kualitas, memperbaiki tekstur, cita rasa, dan juga stabilitas. Otomatis kalau semuanya tercapai, ya ini nanti kualitas produknya semakin baik dan nilai jualnya juga akan semakin tinggi kayak gitu. Nah, dari Badan POM sendiri sudah menetapkan peraturan penggunaan BTP dalam pangan. Itu harus jelas, ada nama dan golongan BTP yang diizinkan, kemudian tujuan penggunanya juga jelas, batas maksimal penggunaannya itu berapa, dan bahan yang dinyatakan terlarang sebagai BTP itu apa, itu sudah tertera. Nah, di sini juga
dari Permenkes nomor 33 tahun 2012 terkait dengan bahan tambahan pangan juga sudah dijelaskan bahwa BTP ini tidak dimaksudkan untuk dikonsumsi secara langsung dan atau tidak diperlakukan sebagai bahan baku pangan. Jadi BTP ini bukan bahan baku pangan, tapi dia adalah bahan pembantu. Kalau bahan baku itu misalkan pada produk cake, bahan bakunya adalah tepung terigu misalkan, maka BTP nggak bisa masuk ke bahan baku, dia masuknya memang ke bahan tambahan. Dan juga BTP ini dapat mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi. Jadi yang tidak memiliki nilai gizi misalkan seperti pewarna makanan tidak memiliki nilai gizi. Yang memiliki nilai gizi contohnya adalah gula, itu ada nilai gizinya. Kemudian memang dia sengaja ditambahkan ke dalam makanan ya. Jadi ketika penambahannya kapan? Boleh untuk saat pembuatannya, pengolahannya, kemudian atau perlakuannya, pengepakan, pengemasan, penyimpanan dan sebagainya, terserah nanti terserah dari industrinya atau yang membuat makanannya. Gitu. Kemudian selanjutnya regulasi BTP. Di sini ada golongan BTP itu banyak sekali. Di sini ada 12, mulai dari anti buih, anti kempal, antioksidan, bahan pengkarbonasi, garam, pengemulsi, gas untuk kemasan, humektan, pelapis, pemanis, pembawa, pembentuk gel hingga pembuih. Ini masing-masing punya fungsi yang sendiri-sendiri. Selanjutnya juga masih ada lagi, mulai dari pengatur keasaman hingga sekuestran. Kalian bisa download sendiri Permenkes nomor 33 tahun 2012 untuk membaca lebih lengkap terkait dengan regulasinya ini. Ini juga sudah ada, ini lebih lengkap lagi. Jadi kalau kalian ingin mengetahui peraturan Kepala Badan POM semuanya itu bisa dilihat di website jdih.pom.go.id. Kalian ketikkan aja nanti di situ kata kuncinya misalkan bahan tambahan pangan gitu ya. Nanti akan keluar peraturan yang terkait dengan ini. Ini sekilas untuk yang lain. Masih ada lagi. Nah, contoh penerapan dalam pengolahan pangan. Jadi contohnya adalah susu bubuk mudah dilarutkan dan tidak menggumpal. Itu ada tekniknya. Misalnya mudah dilarutkan itu dia ditambahkan bahan pengisi seperti dextrin. Jadi ketika dilarutkan mudah itu larut. Kalian atau misalkan contoh lagi adalah kopi instan, itu juga ditambahkan bahan tambahan seperti dextrin tadi, sama seperti susu bubuk untuk mudah larut dan tidak menggumpal. Ada roti supaya dia mengembang, jadi ada yeast atau ragi, itu juga bahan tambahan. Ketika adonannya ditambahkan yeast atau ragi, dia bisa mengembang dan bentuk tekstur roti yang kita inginkan. Selai nanti bisa tambahkan antioksidan atau bahan pengawet atau bahan pengasam, memang tujuannya supaya tidak berjamur. Kemudian margarin, biasanya tambahkan, kalian kalau cek di margarin ada BHA, ada BHT, itu termasuk antioksidan buatan yang tujuannya supaya margarinnya tidak mudah tengik. Kemudian ada lagi tekstur sosis, biasanya bisa menggunakan maizena untuk memadatkan sosisnya, jadi tekstur sosisnya itu bisa padat sempurna, tidak mudah ngeprul itu apa ya, kalau digoreng itu nggak pecah-pecah gitu, jadi bisa masuk sempurna, padat sempurna gitu. Bisa tambahkan maizena atau mungkin golongan tepung tapioka. Nah, prinsip penggunaan BTP ini memang boleh digunakan jika benar-benar diperlukan secara teknologi. Jadi kalau memang dia tidak benar-benar diperlukan, ya nggak usah ditambahkan BTP gitu. Kemudian BTP tidak boleh digunakan untuk tujuannya adalah menyembunyikan penggunaan bahan yang tidak memenuhi persyaratan, itu nggak boleh. Kalau kita misalkan contohnya adalah kemarin sempat ada kasus susu tinggi protein itu kalau dianalisa itu yang dihitung adalah N-nya, nitrogennya, karena protein itu punya gugus N gitu kan. Nah akhirnya untuk meningkatkan nilai protein, jadi susu itu ditambahkan melamin itu juga punya gugus N, sehingga kalau dianalisa protein itu dianalisa, maka
protein itu akan tinggi karena itu tadi itu ada gugus N-nya akan terhitung, N-nya milamin, nitrogennya milamin itu akan terhitung sebagai nitrogennya protein, jadi seolah-olah proteinnya tinggi. Nah itu sebenarnya ya nggak boleh, itu berarti kan menyembunyikan penggunaan bahan yang tidak memenuhi persyaratan. Kemudian menyembunyikan cara kerja yang bertentangan dengan cara produksi yang baik, kemudian menyembunyikan kerusakan pangan, jadi seolah-olah pangannya itu pasti bagus, misalkan seperti produk permen. Kalau permen biasanya kalau udah jamuran gitu kan dia ada putih-putihnya, kemudian nanti disemprot sama pewarna lagi supaya putih-putihnya jamurnya itu tidak kelihatan, itu juga nggak boleh. Kemudian BTP juga tidak boleh digunakan untuk mempengaruhi kesehatan konsumen, jadi ya jangan sampai BTP ini dia merugikan kesehatan manusia, dan juga tidak boleh menyesatkan dari konsumennya. Dan yang paling penting, kita harus menggunakan BTP yang diizinkan oleh peraturan yang ada, kayak gitu. Kemudian penggunaan BTP juga tidak boleh melebihi batas maksimum yang ditetapkan, kemudian juga harus food grade dan ada izin edarnya, dan jangan lupa untuk membaca label di kemasan BTP-nya, jadi misalkan pewarna dia menggunakannya bagaimana dan lain sebagainya, atau mungkin disimpannya seperti apa, itu harus diketahui dengan cara membaca petunjuk label di sediaan BTP-nya. Aplikasi, contohnya pada aplikasinya ini BTP bisa ditambahkan secara langsung, jadi ya udah langsung dicampurkan di produknya. Jadi misalkan tadi ada roti, ada ditambahkan BTP ragi sama yeast, jadi adonannya langsung aja tambahkan ragi atau yeast kayak gitu. Kemudian ini terkait dengan MSG. Sebenarnya MSG itu aman gak sih gitu ya, karena banyak sekali yang beranggapan MSG itu tidak aman, sehingga kalau kadang mahasiswa itu kalau memasak itu nggak pakai MSG. Jadi sebenarnya aman nggak sih gitu ya. MSG ini dia fungsinya adalah sebagai penguat rasa. Jadi kalau kalian masak gitu ya, masak sop lah yang paling gampang, dikasih MSG sama enggak pasti lebih sedap kalau dikasih MSG, karena ada glutamatnya itu. Glutamatnya ini memang fungsinya adalah untuk menguatkan rasa. Rasanya itu lebih enak, lebih aromanya juga akan lebih harum. Nah, MSG ini dibuat melalui proses fermentasi alami dari gula tebu, gula bit ataupun gula jagung. Jadi yang diambil adalah glutamatnya. Dan MSG ini memang sudah dikaji keamanannya oleh WHO, dan dia bisa digunakan dalam jumlah secukupnya sesuai keperluan untuk menghasilkan efek yang diinginkan. Jadi kalau kalian masak menggunakan MSG boleh banget. Toh kalau kebanyakan juga rasanya itu jadi pahit gitu loh. Toh kadang kita kan juga agak nyegrak dan nggak nyaman kan kalau kebanyakan. Jadi penggunaannya adalah secukupnya. Dan MSG monosodium glutamat, glutamatnya ini yang secara alami memang ada di bahan pangan, ada di ASI juga, ada di tomat juga. Jadi boleh dikonsumsi. Kalau yang berbahaya sebenarnya itu adalah natriumnya, kan monosodium, ada sodiumnya itu yang mungkin dia akan memberikan efek berbahaya bagi sebagian orang yang menderita hipertensi. Kalau normal aja kayak kita ya nggak masalah gitu kan. Jadi kalau kalian misalkan ada keluarga yang menderita hipertensi gitu, boleh menggunakan MSG, tapi nanti untuk garam dapurnya itu nanti bisa dikurangi. Gitu. Jadi apakah MSG aman? Aman, monggo silahkan digunakan untuk masak, silahkan. Ada lagi BTP ikutan. Kalau tadi BTP ditambahkan langsung, ini adalah BTP yang terikut di produk, kayak gitu. Nah, BTP ikutan ini dia tidak ditambahkan secara langsung, tapi dia terbawa dari bahan baku. Contohnya adalah tepung terigu ya. Tepung terigu itu adalah bahan baku pada pembuatan produk-produk bakery. Nah, di tepung terigu itu sengaja ditambahkan anti kempal supaya tepung terigunya itu tidak menggumpal. Nah, ketika dibuat roti, anti kempalnya di tepung itu ya masih ada, nggak mungkin dia
dihilangkan tuh nggak mungkin. Nah, itu adalah BTP ikutan yang terikut di bahan baku. Tapi kalau kita hanya melihat bahan bakunya saja, maka BTP itu adalah sifatnya langsung ditambahkan. Tapi kalau kita melihatnya adalah di produk roti, maka anti kempal ini sifatnya adalah ikutan kayak gitu, dan tidak berfungsi secara teknologi. Kalau di roti ya nggak gitu ngefek anti kempalnya kan fungsinya untuk ke tepung terigunya itu, bukan ke rotinya. Ini contohnya ada nugget ayam sama permen susu melon. Nah, bagaimana dengan penggunaan bahan kimia berbahaya dalam pangan? Ini ada beberapa jenis bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan di pangan. Kalau mungkin digunakan di produk-produk yang lain mungkin masih boleh, tapi kalau di bahan tambahan pangan di makanan ini sama sekali tidak boleh. Ada yang paling terkenal adalah formalin, itu tidak boleh. Nah, ini contohnya kalau makanan yang berformalin, contohnya misalkan mie basah, itu dia tidak mudah rusak, disimpan di suhu kamar itu nggak mudah rusak. Utamanya gitu sih, produk-produk yang ada formalinnya itu dia tahan banget, disimpan di suhu kamar tahan banget. Tahu juga seperti itu, harusnya kalau tahu paling 1-2 hari sih kalau di suhu kamar itu bisa rusak, tapi kalau ditambahkan formalin dia lebih dari 3 hari masih oke. Kondisinya tuh masih bagus gitu. Kemudian dia juga lebih keras dibandingkan dengan jenis tahu yang lain dan permukaannya menjadi kering. Ada lagi di bakso, biasanya dia teksturnya sangat kenyal sekali apabila ada formalinnya. Kalau di ikan segar itu ada aroma formalin, kemudian warna insangnya itu merah tua, tidak cemerlang, kemudian dia juga warnanya menjadi pucat begitu. Kemudian kalau di ikan asin biasanya tidak ada aroma khas ikan asin, dan paling utama tidak dihinggapi lalat. Kalian cek aja kalau ke pasar dagingnya tidak dihinggapi lalat, itu malah justru menimbulkan tanda tanya apakah produknya ini memang aman atau sudah ditambahkan dengan formalin. Kemudian juga sama, kalau boraks ini juga dilarang, dan cirinya kalau bakso yang tambahkan boraks ini teksturnya juga terlalu kenyal. Beda ya, kenyal boraks sama kenyal daging itu beda. Kalau kenyalnya daging kita itu masih bisa gigit dengan mudah, itu masih bisa. Tapi kalau yang boraks itu kayak karet. Jadi terasa kadang itu di mulut juga gigi itu lelah untuk ngunyahnya kayak gitu. Begitu juga di lontong sama kerupuk, ternyata juga ada boraksnya, jadi makanya kita harus hati-hati. Nah, ini untuk ciri-ciri pangan yang mengandung pewarna tekstil. Pewarna tekstil di sini contohnya adalah methyl yellow atau rhodamine blue, dan ini memang banyak banget ada di produk pasaran. Contohnya misalkan ada di kerupuk, ada di minuman, itu banyak banget. Lantas bagaimana dengan aplikasi BTP di bahan pangan seperti itu? Nah, ini merupakan contoh aplikasi dari BTP. Memang tidak semua BTP nanti akan saya berikan contoh. Untuk contoh lengkapnya nanti bisa kalian lihat di panduan. Di sini hanya ada sebagian saja supaya ya kalian sendiri tahu lah prinsip dari aplikasi BTP itu seperti apa. Nah, yang paling penting kalian harus mengingat bahwa BTP ini digunakan untuk jenis kategori pangan tertentu. Nah, kategori pangan yang dapat menggunakan BTP yaitu ada es untuk yang dimakan, kemudian ada buah dan sayur, kembang gula atau permen dan coklat, kemudian ada serealia dan produk serealia, produk bakery, minuman kecuali untuk susu ya, kemudian ada makanan ringan siap santap, dan pangan campuran atau komposit. Kemudian untuk batas maksimumnya itu bisa dalam bentuk URT, jadi contohnya adalah secukupnya. Berarti kalau secukupnya itu bisa digunakan dalam jumlah yang secukupnya yang diperlukan untuk menghasilkan efek yang diinginkan. Misalkan seperti garam itu secukupnya. Masak 1 pucuk sendok teh boleh, mau 1 sendok teh penuh juga nggak apa-apa itu ya. Kemudian di sini ada 1 sendok teh peres untuk 6 kilo buah atau adonan. Itu maksudnya adalah
Misalnya kalian punya 6 kilo adonan gitu ya, nanti untuk penggunaan BTP-nya itu maksimal 1 sendok teh peres. Jadi kalau misalkan kalian ingin menggunakan 2 sendok teh peres ya nanti adonannya tidak boleh untuk 6 kilo, harus lebih tinggi lagi gitu. Kemudian contohnya lagi adalah 1 sendok makan peres untuk 10 kilo adonan. Berarti ya apabila kalian punya produk adonan seberat 10 kilo atau kurang, nanti bisa menggunakan BTP-nya adalah 1 sendok makan. Contohnya di sini ada BTP untuk pewarna. Jadi pewarna ini memang memberikan kesan menarik bagi konsumen, menyeragamkan warna, kemudian menstabilkan warna, menutupi perubahan selama proses pengolahan. Karena pastinya selama pengolahan itu akan ada perubahan-perubahan, misalkan yang di produk-produk yang digoreng, kemudian yang direbus dan lain sebagainya, itu pasti ada perubahan warna yang terkadang perubahan warna yang tidak kita inginkan, misalkan seperti perebusan, kemudian nanti adonannya produk-produknya itu menjadi lebih pudar warnanya, kemudian kita tambahkan pewarna supaya produknya itu menjadi lebih terang gitu. Atau ketika dipanggang kita tambahkan pewarna supaya lebih menarik, warna gosongnya tuh nggak ada warna gosong, tapi warna-warni itu kan juga akan lebih bagus. Kemudian mengatasi perubahan warna selama penyimpanan, karena memang warna ini dia akan memudar seiring dengan penyimpanan, sehingga kita bisa menambahkan pewarna dari luar, tambahkan ke makanan seperti itu supaya nanti misalkan warnanya dia berubah itu tapi masih oke, masih bisa diterima oleh konsumen. Dan yang penting adalah beberapa jenis pewarna tidak boleh digunakan, misalkan seperti methanol yellow dan rhodamin B. Pewarna alami yang diizinkan di sini contohnya adalah karamel, beta karoten, klorofil, sama kurkumin. Misalkan beta karoten itu menyumbang warna merah, bisa didapatkan dari mungkin kulit buah manggis atau mungkin kulit buah naga atau misalkan buah bit. Klorofil dari produk-produk yang warna hijau, dari daun-daun warna hijau bisa. Kurkumin warna kuning itu bisa dari kunyit. Karamel itu juga bisa untuk menyumbang warna coklat. Nah, di sini ada batas maksimum penggunaan BTP yang pewarna, misalkan seperti ini adalah kurkumin. Jadi, untuk yang kategori pangan, untuk yang produk-produk es, itu untuk penggunaan kurkumin ini adalah cukupnya. Tapi berbeda dengan buah olahan. Jadi, kalau kalian menggunakan BTP kurkumin di buah kering misalkan, nah itu ada batas maksimumnya yaitu 500 mg kurkumin per kilo adonan, atau kalau di URT kan itu adalah 1 sendok teh peres untuk 6 kilo buah atau adonan. Dan kurkumin ini memiliki ambang batas konsumsi yaitu 0 hingga 3 mg per kilogram berat badan. Jadi misalkan 3 mg per kilogram berat badan ya, ini adalah batas maksimum konsumsi. Kalau misalkan berat badannya itu adalah 50 kilo, berarti 50 kali 3 berarti ada 150 mg per kilogram berat badan, itu adalah batas maksimum konsumsinya. Jadi memang nanti harus perhatikan itu, kita jadi harus tahu, oh ternyata saya sudah mengkonsumsi sekian, berat badan sekian, berarti nanti harus maksimalnya konsumsi sekian. Nah itu harus tahu. Dan untuk masing-masing kategori pangan ini memang batas maksimumnya beda-beda, sudah diatur di peraturan ini, nanti kita tinggal menyesuaikan. Ini untuk pewarna alami. Dan ini adalah contoh untuk merah bit dari buah bit. Jadi ini bisa digunakan secukupnya untuk semua jenis kategori pangan. Ini warna merah dari buah bit. Kemudian ada pewarna sintetis. Ini contohnya adalah tertazin. Jadi untuk AD-nya atau ambang batas di tubuh kita adalah 0 hingga 7,5 mg per kilogram berat badan. Jadi misalkan nih kalian membuat buah kering kemudian menggunakan pewarna tertazin gitu, itu batas maksimumnya adalah 70 mg per kilogram adonan atau 1 sendok teh peres untuk 43 kg buahnya gitu. Nanti untuk jenis pewarnanya lain bisa lihat di ebook, ada banyak sekali contoh, bisa kalian lihat kalian ingin menggunakan apa, kemudian bisa dilihat batas maksimumnya berapa. Nah ini ada contoh lagi untuk yang pengawet. Nah ini yang paling penting adalah, karena pengawet ini paling sering digunakan juga selain pewarna, yang paling penting adalah dosis harus sesuai, tidak boleh berlebih. Dan pengawet ini memang bertujuan untuk mengawetkan pangan supaya tidak mudah rusak seperti itu.
Contoh pengawet yang bisa digunakan, ini ada natrium atau kalium benzoat untuk produk sari buah, minuman ringan, saus tomat, saus sambal, jam, jelly, manisan, dan kecap, dan lain sebagainya. Bisa kalian cek di bahan tayangnya. Dan ini adalah batas maksimum penggunaan BTP pengawet, dengan contoh adalah asam askorbat dan garamnya. Jadi untuk asam askorbat untuk adinya sendiri yaitu 0 hingga 25 mg per kilogram berat badan, ada dalam bentuk natrium askorbat, kemudian ada lagi dalam bentuk kalium askorbat atau dalam bentuk kalsium sorbat. Dan kebetulan untuk semua jenis asam askorbat ini adinya sama, yaitu 0 hingga 25 mg per kilogram berat badan. Tapi untuk penggunaan di pangan itu beda-beda. Jadi untuk yang es itu yang paling sedikit hanya maksimal penggunaannya adalah 500 mg per kilogram. Sedangkan untuk jenis kategori yang lain bisa mencapai 1000 mg per kilogram. Dan ini adalah jenis pengawet yang tidak boleh digunakan, yaitu untuk boraks sama formalin, sudah saya jelaskan tadi. Dan untuk jenis BTP yang lain dapat dibaca di e-book atau mungkin di peraturan Badan POM, sudah saya lampirkan di LMS. Nanti bisa kalian download sendiri ya, dan bisa dibaca dan dipelajari. Kemudian ketika kalian melihat misalkan nih ada minuman kemasan gitu kan, nah di situ pasti akan tertulis untuk misalkan menggunakan pewarna apa, bahan tambahannya apa, pemanisnya apa, pengasamnya apa, itu biasanya akan tertulis karena memang wajib dituliskan seperti itu. Sudah ada peraturannya yang mewajibkan harus menulis ini pewarna makanannya apa, kemudian misalkan pemanisnya apa dan lain sebagainya. Karena beberapa orang itu ternyata ada yang bisa saja dia alergi dengan jenis BTP itu, atau mungkin untuk membatasi konsumsi dari BTP tertentu. Dan ini adalah contohnya. Ini ada minuman, nama mereknya adalah Lilo, minuman berperisa jeruk mengandung vitamin C. Di sini ada label halalnya, kemudian ada izin edarnya, neto berat bersihnya berapa, kemudian diproduksi oleh siapa. Di sana nanti juga ada kode produksinya juga. Kemudian untuk alamat perusahaannya juga sudah ada. Nah, di sini bisa dicek nih, di sini ada komposisi, ada air, gula. Nah, ini ada BTP nih, pengatur keasaman sitrat. Oh, ternyata jenis pengatur keasamannya adalah sitrat. Kemudian BTP yang lain adalah ini untuk memberikan rasa, ada perisa jeruk. Kemudian ada jenis pengawet natrium benzoat. Nah, kemudian ada lagi nih pemanis buatan, yaitu natrium siklamat dengan 20 mg per kemasan. Jadi satu kemasan ini mengandung 20 mg natrium siklamat. Kemudian ada vitamin C dan ada pewarna makanan. Biasanya juga disebutkan harusnya pewarna makanannya ini apa gitu. Kemudian bagaimana kalau kita ingin menghitung penggunaan BTP? Nah, ini adalah contoh perhitungan penggunaan BTP. Ini disajikan dalam bentuk URT. Jadi contohnya misalkan seperti pewarna alami kurkumin, produknya adalah asinan buah. Dia maksimal adalah 500 mg kurkumin per kilogram buah. Atau kalau misalkan kita dalam bentuk URT, kita bisa mendefinisikan sebagai 500 mg kurkumin per kilogram buah itu sama dengan 1 sendok teh peres untuk 6 kg buah, atau setengah sendok teh peres untuk 3 kilo buah. Kemudian ada sepertiga sendok teh peres untuk 2 kilo buah, dan seperempat sendok teh peres untuk 1,5 kilo buah. Kayak gitu. Begitu juga untuk produk-produk yang lain. Kemudian cara menakar BTP untuk jumlah yang kurang dari 1 sendok teh atau sendok makan adalah sebagai berikut. Misalkan nih, setengah sendok teh atau sendok makan atau setengah sendok makan peres, itu bagaimana caranya? Yaitu kalian mengambil 1 sendok teh atau 1 sendok makan peres BTP, kemudian dalam bentuk peres ya, jadi diambil misalnya 1 sendok makan itu kan munjung. Nah, itu nanti di bagian munjungnya itu dibuang kayak gitu, bisa menggunakan kertas dibuang. Kemudian nanti menuangkan BTP di kertas roti,
Kemudian nanti bagian BTP-nya nanti dibagi menjadi 2 sama banyak. Nah, itu kita menggunakan satu bagian aja. Itu adalah setengah sendok teh atau setengah sendok makan peres. Nah, kalau misalnya sepertiga gimana ya? Ya tadi sama caranya seperti yang di setengah sendok teh atau setengah sendok makan. Hanya saja ketika setelah dituang di kertas roti nanti silahkan dibagi menjadi 3 sama banyak. Begitu juga dengan seperempat ya, nanti tinggal dibagi 4 sama banyak gitu ya. Kemudian satu sendok teh peres itu setara dengan 3 gram kurang lebih sama dengan 3 gram, sedangkan untuk yang 1 sendok makan itu setara dengan 7 gram. Nah, bagaimana cara menghitung penggunaan campuran BTP? Kalau yang tadi adalah penggunaan tunggal, sekarang kalau dicampur. Jadi memang kadang di produk-produk itu kan ada produk A ditambahkan produk B, BTP-nya kan nggak cuma satu. Seperti yang tadi itu ada pengasamnya, ada pewarnanya. Nah, itu ada pemanisnya juga. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Gitu. Jadi yang paling penting adalah kita akan menghitung rasio. Jadi rasio dari bahan tambahan pangan nanti yang digunakan totalnya adalah tidak boleh lebih dari 1. Jadi mengapa harus dalam bentuk rasio seperti ini? Karena ini yang diharapkan adalah mengurangi paparan BTP pada satu jenis produk pangan. Jadi jangan sampai nanti ada satu produk pangan yang dia itu digunakannya lebih dari batas maksimum penggunaan. Jadi prinsipnya begini, misalkan ini adalah BTP 1 gitu ya, kemudian di sini adalah BTP 2. Batas maksimumnya ada A sama B, penggunaan BTP tersebut di produknya itu adalah X dan Y, maka perhitungan rasionya adalah penggunaan campuran BTP pada produk per batas maksimum untuk penggunaan tunggal. Jadi di sini X per A dan Y per B. Nanti perhitungan rasionya X per A ditambah Y per B itu harus kurang dari 1. Itu boleh. Kalau lebih dari 1 itu berarti tidak boleh. Nah, ini contohnya. BTP kurkumin. Ini ada batas maksimumnya adalah 200 mg per kilogram, atau kalau di URT kan itu adalah 1 sendok teh peres untuk 15 kg tepung. Kemudian di produk itu ternyata menggunakan setengah sendok teh peres untuk 15 kg adonan. Berarti untuk perhitungan rasionya ada setengah sendok teh. Di sini setengah sendok teh per 1 sendok teh, berarti kan sama dengan setengah. Begitu juga untuk yang BTP kamin ada 200 mg per kilogram, atau kalau diwartekan yaitu 1 sendok teh peres untuk 15 kilo adonan. Di produk itu yang digunakan adalah setengah sendok teh peres untuk 15 kilo adonan. Jadi di sini ada setengah sendok teh dibagi 1 sendok teh, berarti kan setengah. Nah, untuk yang klorofil karena maksimumnya adalah secukupnya, maka untuk perhitungan rasio bisa dinolkan. Di sini nanti setengah tambahkan setengah sama dengan 1. Untuk rasionya masih sama dengan 1, itu boleh atau masih diizinkan untuk digunakan. Ada contoh lagi, ini misalkan di sini penggunaannya adalah sepertiga sendok teh peres untuk 15 kilo adonan, kemudian untuk yang BTP kedua seperempat sendok teh peres untuk 15 kilo adonan. Berarti kan sepertiga dibagi 1 sama dengan sepertiga, kemudian seperempat dibagi 1 sama dengan seperempat, nanti hasilnya dijumlahkan yaitu 7/12, masih kurang dari 1, berarti boleh dan diizinkan. Kemudian contoh yang lain, misalkan penggunaannya adalah 3/4 sendok teh peres untuk 15 kilo adonan, berarti rasionya yaitu 3/4 sendok teh per 1 sendok teh, maka ini adalah 3/4. Kemudian ada untuk yang kamin, di sini penggunaannya setengah sendok teh peres, berarti setengah dibagi 1, di sini adalah setengah. 3/4 tambahkan setengah, yaitu 1/4, ini lebih dari 1, berarti tidak boleh digunakan. Ini ada contoh lagi, ada asam askorbat sama propionat. Ini juga ini setengah sendok teh peres. Untuk maksimumnya ternyata penggunaannya 3/4 sendok teh. Nanti berarti 3/4 dibagi 1, berarti sama dengan 3/4. Kemudian di sini untuk penggunaannya ada 1 sendok, maksimumnya ya 1 sendok teh peres untuk 1 kilo adonan.
atau 2 sendok teh peres untuk 2 kilo adonan. Kemudian yang digunakan yaitu 1 sendok teh peres untuk 2 kilo adonan. Maka di sini 1 sendok teh per 2 yaitu setengah. Hasilnya adalah penjumlahannya 1/4, ini tidak boleh digunakan. Seperti itu. Jadi ini memang sudah diatur. Ini adalah contoh yang lain. Prinsipnya sama, jadi nanti penggunaan campuran BTP pada produk per batas maksimumnya berapa, itu adalah rasionya. Kemudian kita menjumlahkan rasio dari masing-masing bahan. Apabila kurang dari 1 masih boleh digunakan, tapi kalau lebih dari 1 itu tidak boleh digunakan gitu. Nah, kesimpulannya yaitu BTP ini diperlukan dalam proses produksi pangan, namun memang harus digunakan sesuai spesifikasi dan sesuai dengan batas penggunaannya. Penggunaan BTP juga harus sesuai dengan jenis dan kategori pangannya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan, kita lanjutkan di sesi diskusi.